Tak apa, pasti kamu gak ingat sama aku. Padahal aku selalu ingat sama kamu, ucap Riko yang sangat senang bertemu dengan Melisa. Bukan gitu, Kamu lagi apa di sini? Tanya Riko langsung memotong pembicaraan Melisa. Lagi ajak main anak-anak. Melisa menunjuk 4 anak asuhnya yang sedang berlarian. Kamu sendiri lagi apa? Melisa menatap heran Riko. Aku habis antar Mas Ilham, tadi ketemu dia di pinggir jalan. Karena mobilnya kempes, lalu aku antar pulang. Kebetulan lihat kamu di taman, aku turun sebentar, jawabnya menjelaskan. Oh, gitu. Mau balik ke panti? Biar aku antar sekalian. Gak usah, kita pulang ramai-ramai jalan kaki. Apa aku bisa minta sesuatu? Pinta Riko, walaupun ragu. Apa? Jawab Melisa. Nomor ponselmu, ucap Riko tersenyum. Ponselku di panti, aku gak hafal, balas Melisa jujur dengan alasannya. Kalau media sosialmu? Tanya Riko lagi. Aku gak pakai sosial media apapun. Melisa terkekeh sendiri, membuat Riko bingung, garis di hadapannya begitu polos. Baiklah, lain kali kita bertukar nomor ponsel. Melisa hanya menganggukkan kepalanya. Aku makin suka sama kamu, Mel. Melisa yang sedang menuntun 2 anak asuhnya menuju panti asuhan setelah puas bermain di taman. Ia terkejut saat melihat mobil suaminya terparkir di seberang jalan. Dia meminta Mbak Asi untuk lebih dulu masuk bersama 4 anak asuhnya, sedangkan Melisa memilih menemui suaminya. Tok tok tok. Melisa mengetuk kaca jendela mobil karena dilihatnya Reza sedang bersandar sambil memejamkan matanya. Reza yang terkejut dengan suara ketukan akhirnya mengerjapkan kedua matanya. Melisa langsung masuk saat Reza sudah membuka pintu mobilnya. Mas Reza kok di sini? Tanya Melisa heran. Iya, mau jemput kamu, tapi aku telepon gak diangkat. Dengus Reza kesal. Aku gak bawa ponsel, aku habis dari taman ngajak main anak-anak, jelas Melisa kepada suaminya yang sedang menekuk wajah tampannya. Yaudah ayo pulang, aku ngantuk, ajaknya. Iya, aku pamit sama ambil tas dulu, jawabnya sebelum keluar dari mobil. Sambil menunggu istrinya datang, Reza memilih untuk mengecek ponsel pribadinya. Ada chat dari Ardi, sahabatnya. Gimana? Jadi ikut nggak lo? Ardi. Reza diam sejenak. Dia masih berpikir untuk membalasnya antara iya dan tidak. Baru saja dia ingin menekan tombol panggilan, ternyata sang istri sudah masuk ke dalam mobilnya. Mas Reza mau telepon siapa? Tanya Melisa saat melihat suaminya memasukkan kembali ponselnya saat dia datang. Mau telepon Ardi? Jawab Reza. Ya udah, telepon aja. Kenapa nggak jadi? Apa aku ganggu? Enggak sayang, nanti aja di apartemen. Melisa diam. Dia mengatur posisi duduknya agar lurus menghadap ke depan untuk menghindari tatapan suaminya. Dia tidak ingin Reza tahu hatinya ini kesal. Reza menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Masih terlalu sore saat ini, membuat jalanan agak sedikit lenggang. Sampai di apartemen, Reza langsung masuk ke dalam kamar. Dia hanya membuka jas dan kemejanya saja. Kemudian terbaring di tengah kasur dengan posisi menelungkup. Terlihat jelas punggungnya yang bersih dan putih. Melisa yang baru selesai mandi langsung melangkah menuju dapur, menyiapkan makanan untuk makan malam. Dia membuka lemari pendingin dan mengeluarkan sayur beserta lauk, kemudian mulai memasak. Bau harum masakannya ternyata mampu membangunkan Reza dari dalam mimpi. Dengan kesadaran yang belum penuh, dia berjalan menuju dapur dan langsung memeluk sang istri dari belakang. Loh, kok bangun? Tanya Melisa yang kaget saat ada tangan memeluk perutnya. Harum, bisiknya. Belum matang, Mas, jawab Melisa yang masih memegang pisau. Kamunya yang harum, rambut basah kamu bikin aku pengen, bisiknya lagi, sambil menenggelamkan kepalanya di tekuk leher sang istri.
Melisa yang geli hanya bisa bergeliat menahan suaminya agar tidak memberinya tanda merah lagi. Puas bermain di area leher, kini Reza membalik tubuh Melisa agar menghadapnya. Dada bidang sang suami kini tepat di depan mata Melisa. Reza mengurung istrinya dengan kedua tangan ia letakkan di meja. Melisa yang panik langsung menutup wajahnya. Kenapa? Belum juga diapa-apain? Jangan diapa-apain, aku lagi masak. Aku kasih hadiah aja kalau gitu, ujar Reza sambil menurunkan tangan Melisa dari wajah merahnya. Cup, biar semangat masaknya. Cup lagi, biar enak makanannya. Dan biar kenyang akunya, hahaha. Melisa mencubit dada Reza dengan keras sampai dia meringis kesakitan. Awas aja kamu, Ra. Cubit dada aku. Nanti kalau udah waktunya, aku balas di dada kamu. Ansam Reza sembari tersenyum menggoda, membuat istrinya menyilangkan kedua tangannya di bagian dada. Ra, aku mau ajak kamu, ucap Reza setelah menyantap makan malamnya yang habis tak tersisa. Kemana? Tanya Melisa bingung sambil membereskan piring kotor. Reuni sekolahku, tapi di luar kota. Nggak jauh sih, kota sebelah. Mau iya? Ajaknya dengan penuh harap. Kapan? Tanyanya lagi. Sabtu malam. Kita berangkat Sabtu pagi sekalian liburan. Jawabnya dengan mengedipkan satu matanya. Iya, terserah Mas Reza aja. Makasih ya sayang. Melisa mengangguk kemudian beranjak untuk membersihkan sisa makan malamnya. Sedangkan Reza masih santai duduk di meja makan menunggu sang istri selesai. Yuk, ajaknya dengan mengulurkan satu tangan. Melisa dengan senang hati meraihnya. Bahkan gadis halalnya itu bergelayut manja pada lengannya. Manis banget kalau begini, jadi pengen rujakan, bisik Reza. Hari yang dinanti esok datang. Malam ini Reza dan Melisa sedang bersiap membereskan perlengkapan untuk esok pagi. Mereka berangkat ke kota sebelah menghadiri acara reuni sekolah Reza. Ia yang tadinya tidak ingin ikut, tapi karena paksaan Ardi akhirnya dia menurut juga. Ini pertama kalinya kita pergi jauh berdua, ucap Reza saat mengangkat koper kecilnya ke sudut kamar. Iya mas, yuk tidur, ajak Melisa. Kemudian dia sudah merangkak naik ke pusara ranjangnya. Mau tidur? Hujan tuh, ucap Reza saat istrinya sudah masuk ke dalam dekapannya. Hujan juga di luar, jawabnya dengan mata sudah terpejam. Reza mendengus kesal saat mendengar nafas istrinya sudah teratur, menandakan dia sudah terlelap ke alam mimpi. Pagi ini Melisa bangun lebih pagi. Setelah mencium pipi suaminya, dia segera mandi dan membuat sarapan. Reza yang sudah bangun langsung berjalan ke arah dapur. Mas Reza sudah bangun, cepat mandi sana, titah istrinya yang masih sibuk mengiris sayur dan beberapa bumbu. Tapi aku udah lapar. Mandi dulu sana, baru sarapan. Lagian belum matang. Reza dengan langkah malasnya akhirnya kembali ke kamar untuk mandi. Menyiram seluruh tubuh polosnya hingga bersih. Selesai sarapan dan bersiap, keduanya bergegas berangkat menuju kota yang dituju. Meski tidak terlalu jauh, tetap saja perjalanan 3 jam akan menguras tenaga. Pakai mobil ini mas? Tanya Melisa saat berada di parkiran. Iya, pakai ini aja, biar keren, haha. Melisa hanya tersenyum kecil mendengar gelak tawa Reza. Mempunyai suami yang mapan tidak pernah terbersit dalam benaknya. Dulu impiannya adalah hanya ingin menikah atas dasar cinta. Namun akhirnya dia menikah karena paksaan. Selama perjalanan, mereka tidak lepas dari obrolan santai. Reza sesekali menggoda istrinya yang duduk manis di sebelahnya. Cubitan, bahkan sentuhan lembut Reza tak lepas dari tubuh Melisa. Keduanya menikmati perjalanan pertama mereka kali ini. Hingga sampai mobil sport Reza berparkir tepat di lobi hotel. Reza mengajak istrinya turun dan berjalan menuju lift. Mas Reza nggak pesan kamar dulu? Tanya Melisa bingung karena seumur hidupnya ini adalah pertama kali dia masuk ke dalam hotel bintang 5.
Ini punya aku, Ra. Aku punya kamar sendiri di sini, jawab Reza sesaat masuk lift yang berada karena hanya ada satu tombol di sana. Mas Reza, gak modal, haha. Gelak tawa Melisa membuat Reza mengernyitkan dahinya. Kenapa? Jalan-jalan nginep di hotel sendiri, kasih aku kalung dari toko perhiasannya mama, kalau belanja juga di mall Mas Reza juga, tutur Melisa yang membuat Reza malu dan mengusap tengkuknya sendiri. Ya ngapain keluar kalau aku punya, jawab Reza. Iya, Mas Reza emang paling the best. Melisa mengacungkan kedua jempolnya di hadapan sang suami. Tiba di lantai yang dituju Reza, langsung menuju ke pintu kamar yang tidak memiliki nomor. Dia menempelkan card lock di sana dan terbukalah pintu dengan lebar. Wow, bagus banget. Melisa sangat kagum dengan apa yang ia lihat kini. Suka? Tanya Reza yang sudah memeluknya dari belakang. Suka banget, Mas. Kita mulai dari sini ya, bisiknya pelan. Mulai apa? Melisa yang tidak mengerti membalikkan tubuhnya langsung. Cup, satu ciuman mendarat sempurna di keningnya. Bikin Rahardian junior, bisiknya pelan. Namun, tangannya sudah menarik pinggang istrinya agar lebih rapat. Mas Reza yakin? Tanya Melisa dengan kedua mata sendu. Reza mengangguk mantap. Detak jantungnya kini 2 kali lebih cepat. Wajahnya mulai mendekat dengan deru nafas yang semakin terasa. Fokusnya buyar saat ketukan pintu terdengar oleh keduanya. Melisa langsung berlari kecil masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Reza membuka pintu dengan raut wajah kesal. Siapa, Mas? Tanya Melisa saat keluar. Nggak tahu dan nggak penting, jawabnya kesal. Melisa terkekeh melihat suaminya yang memanyunkan bibirnya. Udah kita istirahat yuk, ajak Melisa, menarik tangan suaminya menuju tempat tidur. Dia ingin meluruskan pinggangnya yang serasa ingin patah. Keduanya merabahkan tubuh di atas kasur, king size yang langsung menghadap ke arah kaca besar sebuah balkon. Melisa langsung memeluk perut suaminya, dengan kepala sudah berada di atas dada Reza yang bidang. Reza mengelus punggung istrinya dengan lembut. Dia sedang berusaha ikut memejamkan kedua matanya. Namun usahanya gagal saat getaran ponsel mengganggu waktu istirahatnya. Siapa sih? Gumamnya sambil meraih benda pipih itu di atas nakas. Halo? Jawabnya saat panggilan terhubung. Iya. Gue udah nyampe mau istirahat. Bentar nanti gue kabarin lagi. Ucap Reza kemudian mematikan teleponnya. Reza mengecek semua chat dari ponselnya sampai jarinya terhenti pada sebuah nama yang sebenarnya tak ingin ia lihat. Dengan ragu, Reza membuka isi chat tersebut. Namun belum sempat dia membukanya, sang istri menggeliat, membuatnya terkejut sampai ponselnya jatuh ke wajah sendiri. Au, sakit. Pukul 5 sore, Reza dan Melisa kembali ke hotel dengan menjinjing beberapa barang belanjaan yang mereka beli siang tadi di sebuah mall ternama di ibu kota itu. Aura bahagia terpancar dari wajah keduanya. Genggaman tidak lepas dari tangan masing-masing. Ra, kamu yakin cuma beli ini? Tanya Reza saat keduanya sudah sampai di hotel. Iya, cuma buat malam ini aja kan? Jawabnya sambil membereskan belanjaan. Kenapa nggak beli yang lain sih? Ini udah lebih dari cukup. Mas Reza mandi dulu sana. Ditanya kemudian. Masih siang, aku mau tidur dulu sebentar. Cium dulu di sini. Melisa hanya tersenyum sambil berjalan ke arah suaminya yang sudah terlentang di atas tempat tidur. Cup, cup. Kedua kecupan di pipi kanan kiri membuat Reza tersenyum senang. Dia mengelus kepala istrinya lembut. Tegang mulu, kayak Monas. Kecantikan, Ra. Omel Reza saat melihat istrinya keluar dari kamar. Apanya? Tanya Melisa bingung. Kamunya kecantikan kalau kayak gini. Reza merasa frustasi sendiri. Ditangkupnya wajah sang istri dengan kedua tangannya. Aku gak rela kamu dilihat pria lain di luar sana, ucap Reza pelan.
Yang penting aku akan menjaga pandanganku, Mas. Percayalah, mataku hanya untuk melihatmu. Jawabnya meyakinkan suaminya yang hampir tidak jadi ke acara reuni. Reza menarik nafasnya berat, lalu dia hembuskan dengan kasar. Melisa yang melihat reaksi suaminya hanya terkekeh gemas. Kalau dulu aku tahu kamu sebelum menikah, mungkin aku akan setegang ini, Ra. Ucap Reza sambil berjalan menuju lobi. Emang Mas Reza waktu nikahin aku biasa aja? Reza menganggukkan kepalanya. Ada senyum kecil di sudut bibirnya yang merah. Aku benar-benar gak tahu kamu kayak apa, jawabnya jujur, namun membuat Melisa sedikit terkejut. Aku cuma meyakini hatiku, jika memang hari itu aku menemukan jodohku, tolong permudah dan lancarkan pernikahanku. Aku berjanji akan menerima istriku baik buruknya. Dan terbukti, sampai detik ini pernikahan kita selalu baik, karena itulah aku yakin kamu jodohku, istriku, Ra. Lagi-lagi Melisa tersipu malu. Tidak bisa dia sangkal, memang pernikahannya selama ini selalu baik. Tak ada perselisihan atau pertengkaran di antara mereka. Walau akhir-akhir ini Melisa merasa ada yang disembunyikan suaminya. Tapi dia tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Melisa memilih percaya sekalipun suaminya berbohong. Yuk turun, ajak Reza saat dia mematikan mesin mobilnya sportnya di area parkir khusus tamu reuni. Aku malu, ini pertama kalinya buatku, Mas. Santai aja, aku gak akan kemana-mana, ucap Reza, membujuk istrinya yang nampak ragu. Keduanya turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam gedung yang sudah dipenuhi orang-orang di sana. Melisa meletakkan tangannya di lengan Reza yang tampak sangat tampan malam ini. Dia mengenakan jas biru dongker yang sangat kontras dengan tubuh tinggi putihnya. Ayo, biar aku kenalin, bisik Reza karena suara musiknya sangat berisik. Reza terus melangkah bersama istrinya menyapa teman-teman yang masih ia ingat, walau sebagian masih sering bertemu dengannya. Kapan nih Kaza? Tanya temannya yang aneh menatap Reza dan Melisa. Udah 2 bulan, jawabnya sambil tersenyum. Kok gak ngundang gue? Belum resepsi, doain aja, jawabnya. Melisa hanya tersenyum saat Reza mengenalkannya kepada seluruh teman-temannya. Ada rasa haru dan bangga dalam hatinya. Namun rasa itu hilang begitu saja saat terdengar teriakan dari Ardi yang memanggil Reza dengan keras. Manda, jatuh ke kolam, Zah. Tangan Melisa yang digenggam erat kini dilepaskan dengan kasar. Dia berlari menuju kolam renang yang sudah dikerumungi orang-orang banyak. Melisa menatap tidak percaya. Pria yang sudah menjeburkan dirinya itu sedang menggendong seorang wanita dari dalam air yang nampak sangat dingin. Bangun, ndak? Hanya itu yang Melisa dengar. Dia tidak bisa mendekat karena kebanyakan orang yang menghalangi. Bawa ke rumah sakit. Cepat, titah Reza pada Ardi yang terdengar sangat panik. Dengan cepat, Reza mengangkat kembali tubuh wanita yang tidak berdaya itu ke mobil sahabatnya. Selama perjalanan Reza terus menepuk kedua pipi wanita itu, wanita di masa lalunya yang sudah meninggalkannya selama 2 tahun ini tanpa kepastian. Amanda, dialah cinta pertama Reza yang kini berada di atas pangkuannya sedang tak sadarkan diri. Melisa yang nampak kebingungan karena ditinggal Reza begitu saja memilih keluar dari gedung tersebut. Belum ditambah banyak tatapan iba dan kasihan yang ditunjukkan kepadanya. Aku harus bagaimana? Mas Reza jahat. Ada genangan air mata di sudut mata gadis cantik ini. Dia yang tidak tahu harus bagaimana, hanya bersandar di mobil suaminya yang terparkir, hingga ada sorot lampu mobil lain yang menyilaukan pandangannya. Melisa, panggil seorang pria yang turun dari mobil tersebut. Riko, gumam Melisa. Kamu lagi apa? Tanya Riko heran melihat sosok gadis yang akhir-akhir ini menguasai pikirannya, justru berada di luar kota yang sama dengannya. Enggak, aku enggak lagi apa-apa, jawabnya. Jangan berbohong, apa kamu tamu di acara ini? Tanya Riko pada Melisa yang nampak gelisah.
Melisa hanya mengangguk tanpa tersenyum. Ada raut ketakutan jelas di wajahnya yang nampak sendu. "Ayo masuk kalau begitu," ajak Riko kemudian. Namun dibalas gelengan kepala oleh Melisa. "Aku udah masuk dan sekarang aku mau pulang," jawabnya dengan suara tercekat seakan menahan isak tangis. "Ya udah, aku antar pulang." "Aku nggak tahu pulang kemana," jawabnya Melisa membuat Riko nampak kebingungan. Namun setelahnya dia terkekeh. "Kamu nginep di hotel?" tanya Riko lagi. "Iya, tapi aku nggak tahu hotel apa," jawabnya lirih. "Ya sudah, kita cari sambil jalan ya." Melisa nampak ragu dengan ajakan Riko, memilih menunggu suaminya datang saja nanti. Dia menolak Riko untuk mengantarnya pulang. "Kenapa? Kamu takut?" tanyanya lagi seakan mengerti dengan apa yang dipikirkan gadis di hadapannya itu. "Aku akan di sini menunggu," ucapnya lirih. "Baiklah, aku akan menemanimu," ujar Riko menawarkan diri. Melisa hanya diam. Otaknya kini sedang berpikir kemana suaminya membawa wanita tadi pergi, sampai tidak sedetik pun ia menoleh ke arah istrinya. "Sudah sangat larut malam, yakin kamu pulang?" tanya Riko, memecah lamunan Melisa. "Baiklah, antar aku pulang," jawabnya pasrah. Dirasa 2 jam sudah cukup dia menunggu suaminya datang. Namun selama itu pula suaminya tak kunjung menjemputnya. "Baiklah, jika ini maumu Mas, aku akan percaya apapun alasanmu nanti. Tapi kali ini aku mohon, biarkan aku menikmati rasa kecewaku sendiri saat ini."